Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya, dan kebahagiaan surgawi kiranya memenuhi setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video, internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Sebab itu, dengan kita mohon dengan segala kerendahan hati supaya Tuhan membukakan firman-Nya untuk membawa kita rendah di kaki salib Tuhan. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-10. Ya, Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 10, demikian firman Tuhan, perikopnya, judulnya manusia baru. Ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Puji Tuhan. Dosa masa lalu atau waktu di luar Tuhan disebut juga masa jahiliyah. Dosa masa lalu, waktu di luar Tuhan, itu disebut juga dengan masa jahiliyah, yaitu dosa masa jahiliyah, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Semuanya itu sama dengan penyembahan berhala. Itu dosa masa lalu, dosa masa atau zaman jahiliyah. Dosa masa jahiliyah. Amin. Waktu di luar Tuhan. Hal ini atau perbuatan ini harus dimatikan karena mendatangkan murka Allah. Ya, perbuatan atau dosa masa lalu ini waktu di luar Tuhan harus dimatikan karena mendatangkan murka Allah. Ya, karena mendatangkan murka Allah. Selanjutnya, dosa masa sekarang yaitu dosa masa sekarang, dosa di dalam Tuhan, setelah di dalam Tuhan, dosa masa sekarang maksudnya setelah di dalam Tuhan yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, mendustai. Hal ini juga harus dibuang. Ya, hal ini juga harus dibuang. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena dosa masa lalu, waktu di luar Tuhan yang bersifat duniawi telah dimatikan dan ditanggalkan. Dan sekarang telah mengenakan manusia baru. Ya, mengapa demikian? Karena dosa masa lalu, waktu di luar Tuhan yang bersifat dunia itu telah dimatikan atau telah ditanggalkan. Dan sekarang kita telah mengenakan manusia baru. Sekarang kita sudah di dalam Tuhan, berarti telah mengenakan manusia baru. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita sekarang berada di dalam tata kasih karunia. Puji Tuhan. Ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini merupakan tata kerajaan surga. Sekarang kita bandingkan dengan Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayat 19, demikian firman Tuhan. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka.
Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Puji Tuhan. Dosa masa lalu atau dosa masa jahiliyah, waktu di luar Tuhan yang pertama. Dosa masa lalu, waktu di luar Tuhan yang pertama, tidak memiliki pikiran yang positif. Ya, waktu di luar Tuhan tidak memiliki pikiran yang positif. Amin. B, pengertiannya yang gelap. Pengertiannya yang gelap. Ya. C, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Mengapa terjadi hal-hal yang demikian terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah? Pertanyaannya, mengapa terjadi hal-hal yang demikian terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah? Jawabnya sederhana. Karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Jadi, saudaraku, orang-orang yang di luar Tuhan atau orang-orang di luar Tuhan yang tidak mengenal Tuhan, kerap, ya saudaraku, kerap kali mereka itu condong dengan kebodohan dan condong dengan kedegilan hati mereka. Amin, saudaraku. Itulah kehidupan orang-orang yang berada di luar Tuhan. Itu disebut dengan masa jahiliyah. Puji Tuhan. Yang kedua, perasaan mereka telah tumpul. Perasaan mereka telah tumpul. Tadi, dosa masa lalu waktu di luar Tuhan. Yang pertama tadi, ABC. Yang kedua, perasaan mereka telah tumpul. Yang kedua, perasaan mereka telah tumpul. Dengan kata lain, tidak punya perasaan. Tidak mempunyai perasaan. Tepatnya telah mati rasa. Amin. Ya, perasaan mereka telah tumpul. Yang kedua, perasaan mereka telah tumpul. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai perasaan. Tepatnya telah mati rasa. Tepatnya telah mati rasa. Akibatnya, istri pertama menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ya, akibatnya menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Istri pertama. Istri yang kedua mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Amin. Puji Tuhan. Ayat 20 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Sekarang, ya, kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Sekarang kita telah mengenal Kristus. Kita sudah dipanggil Tuhan dan kita sekarang sudah mengenal Kristus. Maka harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Amin, saudaraku. Kita sudah dipanggil oleh Kristus dan kita sudah mengenal Kristus. Oleh sebab itu harus segera menanggalkan manusia lama dan segera mengenakan manusia baru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tujuannya, A, supaya kita dibaharui di dalam roh. B, dan dibaharui di dalam pikiran. Ya. Menanggalkan, saudaraku, manusia lama, dan karena kita sudah mengenal Kristus, harus menanggalkan manusia lama dan segera mengenakan manusia baru. Amin. Tujuannya, A, supaya kita dibaharui di dalam roh. B, dan dibaharui di dalam pikiran. Mari kita simak dua perkara di atas. Segera kita simak dua perkara di atas. Dibaharui, tentang dibaharui di dalam roh. Tentang dibaharui di dalam roh. Berarti, sama artinya pembaharuan manusia batinnya. Dibaharui di dalam roh, sama artinya pembaharuan manusia batinnya. Amin.
pembaharuan manusia batinia. Mari kita lihat pembaharuan manusia batinia. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Ketika manusia batinia dibaharui, maka secara otomatis manusia lahiriah semakin merosot. Haleluya. Ketika manusia batinia dibaharui dari sehari ke sehari, secara otomatis manusia lahiriah semakin merosot. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau manusia lahiriah belum merosot, kalau manusia lahiriah yang menonjol, berarti sebaliknya, kalau manusia lahiriah yang menonjol, maka manusia batinianya belum dibaharui. Dapat dipahami saudaraku. Dan itu bisa terlihat dengan kasat mata. Itu bisa dilihat oleh kacamata sendiri. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kita, walaupun kita melihat itu bukan untuk diperbincangkan, bukan untuk dipersoalkan. Tetapi kita harus doakan dia, siapapun. Amin saudaraku. Belum tentu orang kalau ditegur langsung terima, lalu minta ampun, mengakui kesalahannya. Belum tentu. Saya mengatakan itu berdasarkan pengalaman hidup. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Jadi sekali lagi saya tandaskan, ketika manusia batinia itu dibaharui dari sehari ke sehari, itu secara otomatis manusia lahiriah itu akan semakin merosot. Nah sebaliknya, kalau manusia lahiriahnya yang menonjol, sudah jelas. Ini indikasi bahwa manusia batinianya belum dibaharui. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ke-17 sampai, tetapi, ya sebelum kita membaca 17 sampai 18, tetapi sekalipun demikian Rasul Paulus tidak tawar hati. Ya, ketika manusia batinia dibaharui, manusia lahiriah merosot. Tetapi sekalipun demikian, Rasul Paulus tidak tawar hati. Amin, saudaraku. Tawar hati berarti sudah tidak ada rasa lagi, atau tidak ada lagi gairah untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Amin, saudaraku. Jadi sekalipun manusia lahiriahnya merosot, saudaraku, Rasul Paulus tidak tawar hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Praktek ketika manusia, atau ciri-ciri ketika manusia batinia dibaharui. Ciri-ciri ketika manusia batinia dibaharui. A. Tidak peduli atau tidak menghiraukan penderitaan demi kemuliaan kekal. Ya, tidak peduli atau tidak menghiraukan dengan penderitaan yang dialami demi kemuliaan kekal. Puji Tuhan. Haleluya. B. Tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan demi hidup yang kekal. Puji Tuhan. Inilah ciri-ciri manusia batinia yang dibaharui terus-menerus. Yang terus-menerus dibaharui dari sehari ke sehari. A. Tidak peduli atau tidak menghiraukan dengan penderitaan yang dialami demi kemuliaan kekal. Amin. B. Tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan demi hidup yang kekal. Ini ciri-ciri manusia batinia yang sudah dibaharui dari sehari ke sehari. Pendeknya,
kemuliaan kekal dan hidup kekal jauh lebih penting dari segala-galanya. Pendeknya, kemuliaan kekal dan hidup kekal jauh lebih penting dari segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ketika kemah atau tempat kediaman di bumi ini dibongkar, Tuhan telah menyediakan kediaman di surga, suatu tempat kediaman kekal. Puji Tuhan, ketika kemah atau tempat kediaman di bumi ini dibongkar, Tuhan telah menyediakan bagi kita kediaman di surga. Amin. Suatu tempat kediaman kekal. Ayat 2 sampai ayat 3. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Puji Tuhan. Kerinduan terhadap suatu tempat yang kekal, ya, kerinduan yang besar di dalam hati ini terhadap kemah, suatu tempat yang kekal, saudaraku, menunjukkan bahwa kita telah mengenakan pakaian yang baru, tidak kedapatan telanjang, dan tidak kedapatan telanjang. Amin. Dapat dipahami, saudaraku, kerinduan yang besar terhadap kemah, yaitu suatu tempat yang kekal, menunjukkan bahwa kita telah mengenakan pakaian yang baru. Tidak kedapatan telanjang lagi. Tidak terlihat lagi kekurangan-kekurangan yang memalukan itu. Puji Tuhan. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kerinduan untuk mengenakan tempat kediaman di surga sama dengan mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Saya ulangi, saya tandaskan sekali lagi. Kerinduan yang mendalam untuk mengenakan tempat kediaman di surga sama dengan mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Artinya, sudah menyatu dengan pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus selama kita hidup di bumi ini. Itu artinya, kita sudah menyatu di dalam tanda kematian dan di dalam tanda kebangkitan Yesus Kristus selama kita hidup di bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Debbie, engkau perhatikan firman. Anak-anak perhatikan firman. Jangan banyak melamun. Tidak ada artinya ibadah tanpa dengar firman. Amin. Puji Tuhan. Saya perhatikan Debbie tidak terlalu penting firman ini, saya lihat beberapa kali ini. Atau kurang mengerti, saya tidak mengerti. Kalau kurang mengerti, belajar untuk mengerti. Amin. Jangan bermasa bodoh, tidak mau mengerti. Kalau tidak mau mengerti, Tuhan nanti tidak mau mengerti kebutuhan kita. Kalau kita tidak mau mengerti terhadap firman, sebaliknya Tuhan tidak mau mengerti keadaan kita. Tuhan tidak mau mengerti kebutuhan kita. Tuhan tidak mau mengerti persoalan kita. Banyak orang Kristen memalingkan telinga terhadap firman, tapi menaikkan doa. Doa semacam ini, Amsal berkata, doa kekejian. Tidak mau dengar firman tetapi berdoa, itu doanya kekejian. Jadi jangan sekali-sekali berdoa minta A, B, C, tapi tidak mau dengar permintaan Tuhan di dalam diri kita. Harus ada hubungan timbal balik. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemauan kita banyak. Mau dapat pekerjaan yang bagus, mau menjadi kedudukan yang tinggi, mau begini dan begitu. Kita buat rencana itu. Lalu kita naikkan doa kepada Tuhan untuk rencana ini. Bagus, tidak salah.
Tetapi sayangnya dia tidak mau dengar firman. Akhirnya doa semacam ini doa kekejian. Itu tertulis dengan jelas. Dapat dipahami saudaraku. Maka belajar untuk mengerti firman supaya Tuhan juga mau mengerti keadaan kita ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Apalagi yang belum dapat pekerjaan ingin mendapatkan pekerjaan tapi tidak mau berusaha untuk mengerti firman. Doanya menjadi kekejian nanti. Maka binasalah umatku karena tidak punya pengetahuan tentang kebenaran, pengajaran mempelai. Banyak hamba-hamba Tuhan, bukan hanya umat Tuhan, hamba Tuhan banyak kali berdoa, tapi tidak suka dengar firman. Menyampaikan firman cepat, tapi saat dengar firman tidak suka. Doanya menjadi kekejian. Saya ambil lagi contoh. Tidak dengar-dengaran, tapi memperbanyak mezbah. Justru mezbah-mezbah itu nanti akan memperbanyak dosa. Jadi kunci keberhasilan itu letaknya adalah dengar-dengaran terhadap pembukaan firman. Jadi pokok doa kita sekarang adalah pembukaan firman supaya kita semakin dengar-dengaran. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya pun menyampaikan apa yang saya sampaikan kan konsekuen juga. Supaya paling tidak ada contoh sedikit yang terlihat di dalam diri saya. Saya pun konsekuen di hadapan saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, saya ulangi kembali. Belajar Debbie, dengar firman ya. Jangan karena tidak mengerti, akhirnya tidak mau tahu. Bahaya begitu. Jadi, saudaraku, ayat keempat, tadi kita sudah baca ya. Jadi, kerinduan untuk mengenakan tempat kediaman di surga, sama dengan mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Apa arti rohaninya? Artinya, sudah menyatu dengan pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus selama kita hidup di bumi ini. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Selama kita hidup di bumi ini. Sudah satu di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu maksudnya. Nah, tujuan mengenakan pakaian yang baru. Supaya yang fana atau yang binasa itu ditelan oleh hidup. Tujuannya, supaya yang fana atau yang binasa itu ditelan oleh hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, 1 Korintus 15 ayat 53. 1 Korintus 15 ayat 53. Demikian firman Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Puji Tuhan. Artinya hidup di dalam tanda kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Kemudian yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Arti rohaninya hidup di dalam tanda kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kalau kita sudah menyatu di dalam tanda kematian dan dalam tanda kebangkitan Yesus Kristus selama hidup di dalam dunia yang fana ini, maka firman Tuhan tergenapi di dalam diri kita masing-masing, yaitu maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin saudaraku. Maut telah ditelan dalam kemenangan.
Haleluya. Langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya suatu kali nanti akan berlalu. Ini dunia yang fana. Puji Tuhan, ini dunia yang fana. Haleluya. Tetapi kalau kita sudah menyatu di dalam tanda kematian dan kebangkitan Yesus Kristus selama kita hidup di dalam dunia yang fana ini, maka firman Tuhan tergenapi di dalam diri kita masing-masing, yaitu maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita memang di dalam suatu wadah yang fana. Dunia ini wadah yang fana. Tetapi kalau kita sudah mengenakan pakaian yang baru, artinya tanpa menanggalkan pakaian lama, artinya sudah satu dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, firman Tuhan tergenapi dalam diri kita selama di bumi ini, yaitu maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin, saudaraku. Maut tidak berkuasa lagi sekalipun kita berada di wadah, yaitu bumi yang fana ini. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 55 sampai dengan ayat 56. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, di dalam kemenangan itu, kita akan berkata, strip pertama, hai maut, di manakah kemenanganmu? Strip yang kedua, hai maut, di manakah sengatmu? Sesungguhnya perlu untuk diketahui. Strip pertama, sengat maut ialah dosa. Sengat maut ialah dosa. Jadi maut itu punya sengat. Sengatnya itu dosa. Amin, saudaraku. Sengat itu, kalau kita disengat oleh binatang satu kali, saudara, tapi bukan binatang yang berbisa, disengat satu kali belum tentu mati. Tapi kalau seluruh hidup ini disengat, ya pasti mati. Itu sebabnya sengat maut ialah dosa. Amin, saudaraku. Kalau satu kali berdosa, ya belum tentu mati. Tapi kalau seluruh hidup ini sudah disengat, ya pasti binasa. Jadi sengat maut itu dosa. Kemudian B, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hukum Taurat berarti menjalankan ibadah secara Taurat. Ibadah Taurat itu berarti ibadah lahiriah. Ibadah lahiriah itu mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hati pikirannya jauh dari Tuhan. Sama artinya mempersembahkan tubuh jasmaninya di tengah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan, tetapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu hukum Taurat. Amin, saudaraku. Itu hukum Taurat. Tetapi, saudaraku, kalau kita sudah mengenakan pakaian yang baru, tanpa menanggalkan yang lama, maka firman Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita, yaitu maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut ditelan oleh kemenangan, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita baca kembali Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tentang dibaharui di dalam pikiran. Tadi tentang dibaharui di dalam roh sama dengan pembaharuan manusia batiniah. Amin. Puji Tuhan. Sampai kita berkemenangan. Maut ditelan oleh kemenangan. Sekarang tentang dibaharui di dalam pikiran. Berarti telah mengalami pembaharuan akal atau budi. Ya, berarti telah mengalami pembaharuan akal atau budi. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, ketika terjadi pembaharuan akal atau budi, maka tentu hidup kita berubah. Sebaliknya, kalau belum terjadi pembaharuan akal atau budi, maka tentu hidupnya tidak akan berubah.
Amin, saudaraku. Tetapi ketika terjadi pembaharuan akal atau budi, maka tentu hidup kita berubah. Tanda apabila hidup seseorang telah berubah. Tanda apabila hidup seseorang telah berubah. Ia dapat membedakan mana kehendak Allah, yaitu titik dua. Strip pertama, apa yang baik. Strip yang kedua, apa yang berkenan. Strip yang ketiga, apa yang sempurna kepada Allah. Dapat dipahami, saudaraku. Tanda apabila hidup seseorang telah berubah. Ia dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu A, apa yang baik. B, apa yang berkenan. C, apa yang sempurna kepada Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ketika akal atau budi dibaharui, ketika terjadi pembaharuan akal atau budi, kita dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Amin, saudaraku. Keuntungannya apabila terjadi pembaharuan akal budi, kita dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Maksudnya tidak akan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Maksudnya tidak akan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Tetapi kita akan menguasai diri menurut ukuran iman. Itu loh orang yang sudah mengalami pembaharuan akal budi. Akal dan budinya sudah dibaharui. Keuntungannya, saudaraku, keuntungannya dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Amin. Maksudnya tidak akan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Anak-anak Tuhan, jangan terlalu muluk-muluk di dalam hal berpikir. Berpikirlah sedemikian rupa menurut ukuran takaran iman. Amin, saudaraku. Ikuti saja maunya Tuhan. Mengalir saja. Nanti kalau kita lari dari maunya Tuhan, bahaya, resikonya tinggi. Jangan bermain api lagi kalau tidak mau dibakar api. Amin. Puji Tuhan. Itu keuntungannya kalau terjadi pembaharuan akal budi. Berpikir begitu rupa saja menurut takaran iman. Tidak muluk-muluk. Hidup ini tidak muluk-muluk. Bisa ibadah, bisa melayani sesuai karunia, sudah cukuplah. Nanti mengalir itu berkat pemeliharaan secara ajaib. Penting pembaharuan akal atau budi. Bukan hanya manusia batinia dibaharui. Akal dan budi ini atau budi ini penting dibaharui. Amin. Jangan pertahankan mindset yang lama itu. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu keinginan daging yang sifatnya sesaat. Tetapi ke depan banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Pikiran pendek harus dirubah ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Akhirnya, maksud dan tujuan Rasul Paulus dari semula, semula tercapai, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Inilah ibadah yang sejati. Inilah maksud dan rencana Rasul Paulus dari sejak semula.
supaya kita boleh menjalankan ibadah yang sejati, ibadah yang hakiki, yaitu mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, dan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Inilah maksud atau cita-cita semula daripada Rasul Paulus. Jadi terkait dengan pembaharuan akal atau budi. Seseorang tidak akan dapat menjalankan ibadah yang sejati, ibadah yang hakiki kepada Tuhan, selama ia belum mengalami pembaharuan akal budi. Ini cita-cita semula dari Rasul Paulus, menjalankan ibadah sejati. Rambutnya supaya bisa Om dilihat, perbaiki. Nah, puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ini cita-cita semula. Saya juga mengikuti cita-citanya Rasul Paulus ini, supaya kita menjalankan ibadah sejati, ibadah hakiki, yaitu mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Terkait dengan pembaharuan akal budi. Jangan dipertahankan mindset yang lama. Ya, amin saudaraku. Kalau tidak mau mengalami kerugian besar-besaran ke depan. Puji Tuhan. Ini harus diperhatikan dengan seksama. Inilah keadaan yang terjadi apabila seseorang telah mengalami hidup baru yang terus-menerus dipertahankan. Ya. Amin saudaraku. Efesus 4 ayat 24 sampai 30. Efesus 4 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Barmika. Efesus pasal 4 ayat 24 sampai dengan ayat 30, demikian firman Tuhan. Saya awali pembacaan dari ayat 23. Efesus 4 ayat 24 sampai 30, pembacaan diawali dari ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25. Karena itu, buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ngomel kalau berkorban. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Puji Tuhan, hal-hal yang harus diperhatikan setelah mengenakan manusia baru, atau setelah kita dipanggil dan sekarang ada di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, di atas muka bumi, wadah yang fana ini. 1, buanglah dusta. Buanglah dusta. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau dusta sudah dibuang, berarti dusta sudah lepas dari kehidupan kita. Amin. 2, berkata benar terhadap orang lain. Kalau A, katakan A. Kalau B, katakan B. Lebih daripada itu berasal dari setan. 3, saat marah, strip pertama. Jangan kita berbuat dosa. Jangan kita berbuat dosa.
kebanyakan orang kalau sudah marah, mencak-mencak, akhirnya timbul perbuatan dosa. Itulah yang disebut pelampiasan. Itulah yang disebut pelampiasan dosa. Amin. Strip yang kedua, tadi saat marah ya, strip pertama jangan kita berbuat dosa. Strip yang kedua, jangan matahari terbenam. Janganlah matahari terbenam. Artinya, jangan sampai dikuasai oleh kegelapan. Jangan sampai matahari terbenam. Artinya, jangan sampai dikuasai oleh kuasa kegelapan. Siapa yang berkuasa dalam kegelapan? Yang berkuasa dalam kegelapan adalah iblis atau setan. Puji Tuhan. Strip yang ke berapa? Strip yang ketiga. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau marah, strip pertama jangan kita berbuat dosa. Strip yang kedua jangan matahari terbenam. Strip yang ketiga jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. 4. Jangan mencuri. Berarti harus bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jangan mencuri. Berarti harus bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya tambahkan juga terkait dengan jangan mencuri. Jangan juga minta-minta. Berarti harus bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Puji Tuhan. Tujuannya, supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tujuannya, supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Puji Tuhan. Haleluya. 5. Jangan ada perkataan kotor dari mulut. 5. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Tetapi perkataan yang baik berkuasa untuk membangun orang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dahulu banyak di antara kita, waktu pertama kali datang berada dalam penggembalaan ini, seringkali mengucapkan kata-kata canda, tapi sebetulnya bahasa kotor. Ya, dahulu sebelum berada di sini, seringkali dia bercanda dengan bahasa-bahasa begitu. Itu sebabnya saya batasi, sekalipun datang dari daerah Sumatera, saya batasi untuk tidak menggunakan bahasa Batak. Menggunakan bahasa Indonesia saja bisa keceplosan dengan kata-kata kotor, apalagi dengan leluasa menggunakan bahasa Batak. Akan lebih leluasa lagi mengucapkan kata-kata yang tidak penting. Bercanda berlebihan pun tidak terlalu penting. Itu merusak pekerjaan ruh. Menghilangkan kuasa ruh. Bercanda berlebihan, apalagi ketawa terbahak-bahak luar biasa. Saya kira itu juga bagian dari berhala. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak mampu memberi kesukaan besar dari surga untuk kita. Tidak salah ketawa karena ada yang lucu. Tapi kalau sudah berlebihan, itu sudah nggak benar. Hamba Tuhan kalau sudah bercanda berlebihan, sudah nggak benar. Tidak ada urapannya. Amin, saudaraku. Itu terkait dengan kata-kata kotor. Puji Tuhan. Demikian juga 6. Ya. Tadi 5, jangan ada perkataan kotor dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Tujuannya, orang yang mendengar perkataan itu beroleh kasih karunia. Kata-kata yang membangun berkuasa untuk membangun, untuk supaya orang lain beroleh kasih karunia. Tujuannya, orang yang mendengar perkataan itu beroleh kasih karunia. Puji Tuhan. 6, jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah. 6, jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah. Mengapa demikian? Sebab meterai dari orang-orang yang menjadi milik Allah adalah Roh Kudus. Puji Tuhan. 6, jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah. Mengapa demikian?
Sebab meterai dari orang-orang yang menjadi milik Allah adalah Roh Kudus. Jadi yang menjadi milik kepunyaan Allah meterainya Roh Kudus. Sebab itu jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi hari-hari terakhir itu hari penyelamatan. Itu sama dengan masa krusial, sangat penting sekali. Sebab itu jangan mendukakan Roh Kudus pada hari penyelamatan. Mengapa? Karena saudaraku meterai yang menjadi meterai daripada orang-orang ya, meterai dari orang-orang yang menjadi milik Allah adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus Allah, apalagi menjelang hari penyelamatan. Itu masa krusial sekali. Itu sangat menentukan kita ini milik Tuhan atau bukan. Sebab itu jangan mendukakan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini. Sebab meterai yang menjadi milik kepunyaan Allah, meterainya adalah Roh Kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat terakhir. Wahyu pasal 7 ayat 1-3. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi saudara, yang dimeteraikan dari 12 suku Israel di sini ada jumlah mereka yang dimeteraikan dari 12 suku Israel adalah 144.000 orang. Inilah yang menjadi milik kepunyaan Allah. Jadi, sebelum milik kepunyaan Allah ini dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka saudara di sini dikatakan, janganlah merusakkan bumi, atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi ada pemeliharaan Tuhan terhadap milik kepunyaan Allah. Jadi sebelum dimeteraikan, pohon, bumi, laut, atau pohon-pohonan itu tidak akan dirusak. Jadi terlebih dahulu, milik kepunyaan Allah itu dimeteraikan. Barulah bumi, kemudian laut, pohon-pohonan akan dirusakkan. Tetapi milik kepunyaan Tuhan terpelihara dengan baik. Sebab itu, kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan dan sekarang berada dalam kerajaan surga, lewat ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kandang penggembalaan ini, persamaannya, kalau kita sudah mengenakan pakaian yang baru, pertahankan 6 hal ini. Ada jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertahankan itu. Tadi kan rindu untuk suatu tempat yang baru. Sama artinya mengenakan pakaian yang baru. Tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Itulah pengalaman kematian dan kebangkitan di bumi ini. Bumi ini kan fana. Tidak bisa kita lari dari bumi ini sekarang. Nah itu mengenakan pakaian baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Maut ditelan oleh kemenangan. Satu dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau kita sudah mengenakan pakaian baru, sudah berada dalam kerajaan surga, kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dan sekarang dalam Tuhan, di tengah ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan ini, perhatikan 6 ini. Jangan. Yang terakhir, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Karena itu jaminan
itu meterai dari milik kepunyaan Allah. Itu jaminannya loh. Jangan jauhkan diri dari kegiatan ruh. Jangan dukakan kegiatan ruh. Kesibukan di dunia ini tidak bisa menjamin untuk supaya kita menjadi milik kepunyaan Allah. Tetapi yang menjamin untuk kita supaya kita menjadi milik kepunyaan Allah adalah Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan menjelang hari penyelamatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, saya review kembali. Zaman jahiliyah, ada dosa percabulan, kenajisan, dan lain sebagainya. Sama dengan penyembahan berhala. Serakah dan sama dengan penyembahan berhala. Itu ditanggalkan, dimatikan. Tapi setelah dipanggil dalam Tuhan, perhatikan juga, buang juga dosa amarah, geram, nafsu, dan lain sebagainya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita boleh betul-betul mengalami pembaharuan manusia batinnya, manusia dalam, manusia rohani. Satu, kemudian kita boleh mengalami pembaharuan akal atau budi. Mindset yang lama dirubah. Jangan hanya memikirkan ini, masa depanmu rugi berlipat ganda. Kalau hanya rugi tidak apa-apa, binasa. Amin. Ayo, malam ini kita datang di kaki salib. Tuhan, baharui akal dan budiku. Tuhan, baharuilah manusia batinyaku. Beri tanda di tubuhku.